Halo Sobat Inspiratif Semansa, selamat datang kembali di Satwika Podcast SMA Negeri 1 Genteng. Ruang inspiratif tempat kita berbagi cerita, motivasi, dan prestasi yang membanggakan dari keluarga besar SMA Negeri 1 Genteng. Nah, pada episode kali ini spesial banget karena kita akan berbagi cerita yang sangat inspiratif dari alumni SMA Negeri 1 Genteng yang berhasil menembus salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Baik, hari ini sudah hadir bersama kami nih ya, perwakilan alumni Semansa yang Masya Allah luar biasanya akan berbagi cerita kepada kita semua dan pengalaman serta motivasinya nih untuk adik-adik yang akan melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia tentunya ya. Halo, selamat datang kakak-kakak. Selamat datang. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama pembahasan kita pada episode kali ini, saya persilahkan untuk kakak-kakak yang cantik-cantik dan ganteng yang ada di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa disebutkan nama, jurusan yang diambil di Universitas Indonesia, dan jalur masuk yang ditempuh. Oke, halo semuanya. Aku Chelsea Agnes Salsabila, biasanya dipanggil Chelsea atau Eci. Aku dari Prodi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Aku masuk melalui jalur seleksi masuk UI atau SIMAK UI. Halo Kak Eci. Hai. Selanjutnya, Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Ega Sunafata, bisa dipanggil Ega. Aku dari Prodi Teknik Metalurgi dan Material, Fakultas Teknik, dan lolos jalur SNBP. wah, halo Kak Ega. Lanjut Kak. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Vivi Arumitasari, bisa dipanggil Vivi. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi atau FIA. Jurusannya sama kayak Chelsea, Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2024, and then aku lulus di UI pakai jalur SIMAK UI. Halo Kak Vivi. Masya Allah, lanjut ya silakan. Oke, halo semuanya, kenalin aku Febrianti, biasa dipanggil Febi. Aku dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, angkatan 2024, dan aku masuk UI melalui jalur SIMAK UI. Halo Kak Febi. Salam kenal, Salam kenal semuanya. Jadi kita di sini sudah sangat mengerti ya kalau lolos di UI itu nggak semudah itu ya kan. Jadi menurut kakak yang ada di sini nih ya, apa sih hambatan atau tantangan yang terbesar selama proses menuju UI ini? Bisa dijawab mulai dari Kak Eci. Boleh, kalau menurut aku tantangan terbesar ketika persiapan masuk ke UI ini adalah skor masuk ke UI itu ternyata tinggi banget, dan itu membuat aku sebagai pecinta UI ini yang pingin banget masuk ke UI harus belajar giat lagi dari pagi sampai pagi. Pokoknya udah nggak tahu lagi tuh jam tidur udah kayak gimana. Pokoknya belajar terus isinya gitu sih. Masya Allah. Jam tidurnya sampai berantakan banget. Bener ya. banget, Demi UI, jujur. Mbak, ya? Demi UI, UI UI for life pokoknya. UI for life. Lanjut Mas Ega, silakan. Kalau aku sendiri mungkin tantangannya agak beda ya, karena aku kan pakai nilai rapor dan sertif. Mungkin tantangan dari aku tuh, aku awalnya tuh nggak direstuin buat masuk UI karena kayak pikiran orang tua tuh terlalu jauh kan. Tapi kayak aku di situ sedikit maksakan karena aku maunya di UI dan aku mau ke teknik juga kan. Jadi aku pilih UI sedikit maksa, dan akhirnya orang tua aku juga merestui juga, dan ya alhamdulillah juga akhirnya aku masuk UI. Tapi selain itu juga ada tantangan lain, mungkin nilai-nilainya juga yang kayak tinggi-tinggi itu kan, dan akhirnya banyak yang kayak ngeremehin kan, belum ada alumni teknik yang masuk UI terus, jadi kayak mungkin sedikit susah. Jadi itu sih tantangan dari aku. Dengar-dengar kemarin itu Mas Ega pakai ini ya, pilihan satu tok ya, dan Iya, misi. aku pilihan tunggal di UI. Iya, one shoot pokoknya. Masuk One shoot UI. ya, alhamdulillah diterima. Iya, Doanya dengan alhamdulillah. Allah. Masya Allah. Lanjut, Mbak Vivi silakan. Sebenarnya kalau dari aku personally itu mungkin kalau tadi Chelsea bilangnya kan dia hambatan utamanya adalah belajar gitu. Tapi menurut aku semua orang pasti tantangan utamanya adalah belajar, mau ke kampus manapun, nggak ke UI pun pasti juga tantangan paling berat adalah gimana kita bisa mencapai skor yang kata orang tuh ideal gitu. Tapi kalau dari aku sendiri adalah tantangan utama adalah diri kamu sendiri. Karena aku tahu dan kebanyakan orang Indonesia tuh punya namanya penyakit crab mentality. Kita selalu mendiskreditkan diri kita sendiri, kita merasa kita itu kecil, kita nggak bisa. Karena jujur dulu itu waktu mau masuk UI itu cuman
last choice. Jadi karena emang dia yang buka di akhir itu dan aku ketolak banyak banget universitas sebelumnya. Terus sempat mikir bisa nggak sih orang seperti saya, maksudnya ini dari kabupaten terus ujung Jawa kuliah di UI yang emang dia cuman buka di last choice banget, terus kayak mikir, dan itu proses untuk melawan diri kita sendiri untuk kita tidak mengecilkan diri kita, itu yang paling susah sih, karena kita harus bisa fight over everything ya, maksudnya kayak overthinking, terus kemudian di sana gimana, nggak ada orang tua, biaya, gaya hidup, terus kemudian pergaulan seperti apa, itu yang paling banyak menghantui pada saat mau masuk di UI sih. Sebenarnya ketakutan itu datang dari diri sendiri ya, Mbak ya. Betul, karena kadangkala yang membatasi kita tuh bukan orang tapi diri kita sendiri, Diri kita pikiran sendiri. kita sendiri. Stop overthinking teman-teman. Stop Iya. overthinking. Harus yakin ke diri sendiri, jangan sosokan merendah-merendah gitu ya Mbak. Kalau Karena kita yakin iya kita betul. bisa. Sebenarnya waktu itu sampai pada satu titik di mana aku mikirnya semua orang tuh pasti struggle, tidak cuma aku doang di dunia ini kan. Kehidupan tuh kan gak berputar ke kita sendiri doang kan, pasti orang lain, tapi di kehidupan yang cuma sekali ini masa aku gak menang untuk diriku sendiri. So I fight for myself and yeah, I did it. Masya Allah, Bella. Silakan Kak Feby. Mungkin kalau aku sendiri sebenarnya UI itu udah jadi dream college aku dari aku SD kali ya. Karena menurutku Minor. terlalu kayak unbelievable gitu aku masuk UI. Jadinya pas SMA sebenarnya aku masih pengen masuk UI, cuma karena restu orang tuanya tuh di kampus sebelah, ya ada kampus top PTN juga, dan aku berusaha buat masuk situ. Turns out aku nggak masuk tuh di situ. Jadinya udah beberapa kali percobaan, mulai dari SNBP, SNBT sampai ke jalur mandirinya juga udah aku coba, dan ternyata belum rezekinya tuh. Jadinya aku cuma daftar mandiri di UI. Nah, karena daftar mandiri di UI pun itu nggak ngomong ke orang tua, karena orang tua kan sebenarnya nggak boleh ini aku daftar di UI. Jadinya ya udah daftar dulu, siapa tahu kalau keterima dibolehin. Dan ternyata bener dibolehin. Dan kendala terbesar aku buat masuk ke UI itu buat ngelawan apa namanya kayak inner child aku sendiri, karena kan aku udah ditolak beberapa PTN nih, kayak dalam 3 tahap itu, yaitu SNBP, SNBT, Mandiri tuh aku udah ditolak sama kampus itu. Jadinya kayak aku udah demotivation parah, aku udah nggak ada semangat lagi. Jadinya buat harus belajar mandiri tuh aku juga harus ngelawan kayak pikiran-pikiran yang negatif, karena takut ditolak lagi kayak gitu. Kembali lagi ke pikiran diri sendiri lagi. Iya benar, ya, Mbak, ya. jadi ya gitu. Ternyata untuk lolos ke UI itu KAA itu dibalik itu sangat luar biasa sekali perjuangannya, dan juga banyak hal yang nggak mudah buat kakak lewatin kan. Nah sekarang kita akan flashback ke dulu kakak pas kelas 12. Nah persiapan apa aja yang kakak siapin untuk masuk ke perguruan tinggi? Mungkin dari Kak Eci? Kalau aku persiapannya pasti belajar lah. Ya. Pokoknya belajar terus, belajar sampai mati. Asik. Beneran, tapi karena gak belajar satu hari pun aku ketinggalan sama teman-temanku yang belajar tiap hari. Karena apa, lingkunganku tuh sangat mendukung pada saat itu. Circle-circle aku buat belajar itu mereka tuh bener-bener dari pagi ke pagi gitu. Jadi kalau aku gak belajar 1 jam pun, gak belajar 1 hari itu pasti bakal ketinggalan banyak banget. Jadi itu bakal malah jadi PR banyak itu loh buat aku gitu. Jadi makanya tiap hari tuh nggak ada berhentinya belajar. Walaupun aku kadang pernah nggak ke bimbel, tapi aku di rumah belajar. Aku lagi sakit aku tetap belajar, karena aku kan ada bimbel online juga kan pada saat itu. Jadi aku bisa ngakses video belajar tuh dimanapun. Aku bahkan waktu itu pernah lagi liburan sama keluarga aku tetap ngerjain kuis-kuis, aku ngerjain tryout gitu. Pokoknya aku nggak boleh, sehari pun aku nggak boleh nge-skip belajar gitu. Seperti slogan kita serta belajar, Iya, tiada tiada hari hari tanpa tanpa belajar. There's no day without Diterapin terus ya Oke. Mbak ya, tidak ada yang belajar ya. Semasa sejati memang Iya, Eci ini. sama sejati, Hidup jiwanya semasa. udah satwika banget. Betul, Bener, betul. Satwika banget. Mungkin dari Kak Ega? Silakan Mas Eka. Kalau aku sendiri tuh dulu targetnya emang SNBP kan, karena aku merasa kalau SNBP itu menurut aku kalau ambil UI sedikit susah, karena nilainya juga gede-gede kan, jadi aku kayak Iya. nargetin diriku buat harus bisa lolos SNBP. Jadi aku ya sama sih belajar, cuman aku lebih ke belajar buat ningkatin nilai-nilai selama 5 semester itu. Selain itu juga aku kayak karena aku sertifnya juga sedikit, dan akhirnya di bulan-bulan terakhir itu kayak November sampai Desember aku tuh cari-cari lomba.
Dan akhirnya aku nemuin kayak yang diadain sama universitas-universitas dan itu terpercaya. Cuman minusnya itu nggak selinear aja. Tapi alhamdulillahnya selama aku mengikuti lomba itu aku mendapatkan juara. Jadi tapi di sela-sela itu kan pasti ada pikiran buat nggak lolos SNBP nanti gimana kan Iya. pasti. Nah di sela-sela itu juga aku pasti buat nyempetin belajar UTBK buat kayak backup ketika aku nanti nggak lolos ke SNBP begitu. Iya. Masya Allah, keren Ya, sekali. mungkin langsung lanjut aja ke Mbak Vivinya. Sebenarnya kalau saya sih lebih ke tipe yang kemakan omongan cutting ya. Jadi kan dulu pas kelas 12 tuh banyak tuh cutting roadshow. Jangan percaya SNBP itu scam segala macam. Jadi kayak dari awal tuh kayak wah ini memang tidak bisa diandalkan nih jalur ini gitu. Jadi langsung move ke next step yang SNBT itu kan. Nah, sama kayak Chelsea ya dan semua orang sih pastinya ya pasti kita belajar buat tryout. Terus tapi nggak hilang harapan juga ya akademik sekolah pun juga tetap harus jalan meskipun nanti nggak tahu kedepannya bakal lolos SNBP atau enggak ya yang penting dicoba aja semuanya sih itu sih kalau aku ya seleknya siswa pada umumnya aja sih belajar sih Belajar. Emang tadi kata kewajiban Chelsea kita. betul ya kan Sarwika Sakta Mangaja Langsung ya sertifikat sakta mengajar Kalau lagi. aku sendiri sih dulu karena aku dari kelas 10 itu udah kayak aku pokoknya mau SNBP nih. Jadi mulai dari kelas 10 tuh aku berusaha buat ningkatin nilai aku. Mulai dari dulu rankingnya waktu di kelas lumayan bagus, tapi turns out pas sudah dikalkulasiin sama satu angkatan nih dan ranking aku ternyata juga jelek ternyata. Jadi ya udah aja, tapi di situ tuh aku masih tetap berharap sama SNBP. Jadi aku pas belum pengumuman SNBP tuh aku kayak masih malas-malasan gitu loh belajarnya. Jadi pelajaran buat adik-adik kelas jangan berhenti belajar ya karena setrika sakta mangaja. Jadi hari tanpa belajar. Harus selalu diterapin ya Mbak ya. Iya, harus tetap belajar. Jangan bergantung sama satu hal. Di dalam semua kehidupan kita jangan bergantung sama satu hal aja teman-teman. Jadi ya aku mulai belajar tentang UTBK itu dari mulai pengumuman SNBP kan aku ditolak tuh. Jadi aku mulai belajar dari situ dan aku tipe belajarnya tuh yang belajar sama teman-teman sampai malam di tempat bimbel. Jadi halo teman-teman aku yang belajar bareng. halo temennya Febri Alhamdulillah kita semua juga udah lolos di PTN yang kita pengenin. Jadinya ya kuncinya itu jangan lupa belajar, jangan ngandelin satu hal yang kita tuh nggak tahu nanti hasilnya gimana. Jadi tebar jala seluas mungkin. mantap Masya Allah. Setuju, Mantap setuju, sekali ya. setuju. Iya. Semuanya intinya itu Quote of pokoknya the day. harus punya backupan buat Iya, kalau kita benar. itu nggak terima di suatu hal gitu Iya, kan. Iya, apalagi udah kelas 12 nih, nggak boleh takut buat nyoba. Iya, benar, guys. Harus Ada semua tuh plan-plan benar. Nggak boleh terpaku sama pokoknya aku di ini, harus di ini. Aduh, nggak bisa kalau kayak gitu. Nurunin ego dulu ya Iya dikit ya. benar. Realistis juga itu perlu. Iya bener. Ya Mbak, terima kasih motivasinya. 12 you're so funny 12. Jadi kan emasnya, mbak-mbaknya kan beda-beda ya jalur masuknya ya. Jadi kalau pas waktu lihat pengumuman nih kayak aduh lolos UI, apa perasaan yang kakak-kakaknya ini rasakan gitu loh, entah itu nangis atau teriak-teriak atau gimana Jadi gitu. malah atau malah sedih, aduh Tergemol. Tapi fun fact ada loh yang sedih. Ada yang sedih. Karena Ada. iya, ada yang Terima sedih kasih, sedih. karena takut. Dan aku pun merasakan itu juga. Aku senang sekaligus sedih. Senang karena ya diterima top 1 dong. Iya. Oke Chelsea oke momen Chelsea oke Kan. Tapi sekaligus takut karena jauh. Di sana aku nggak punya saudara dari deket UI, dari Depok, dari Jakarta. Aku nggak ada saudara di sana. Aku langsung mikir besok aku gimana di sana hidupnya, nggak ada temen. Takut nggak ada temen maksudnya. Teman-temannya tuh orang-orang sana tuh kayak gimana habitnya, pasti kan beda banget ya sama di sini. Itu sih yang aku rasain. Senang sekaligus takut. Senangnya karena terima top 1, takutnya karena takut di sana nggak ada teman. Tapi ternyata seru aja di sana. Seru banget. Tapi ketemu teman kan Mbak? Oh, ketemu dong. Jelas ketemu. Karena kalau nggak ada teman kita bisa otak kita masa isinya belajar mulu nggak ada mainnya ya kan. Itu. Benar sekali. Iya, harus imbang, benar. mungkin dari Kak Eka. Kalau aku sendiri jujur seneng banget sampai waktu buka pengumuman kan tuh jam 3 sore ya.
itu aku buka pengumuman sama orang tua aku, dan itu di situ aku nangis sambil teriak keras banget. Oke. Karena jam 3 adalah keramat. Iya. Ya, jam 3 adalah keramat. Iya. Oh ya, tetanggaan. Ada apa dengan jam 3? Kita kayak nggak nyangka banget bisa tembus ke UI, terus kayak sampai-sampai tetangga aku itu masuk ke rumah aku, dikira aku kenapa ya. Kaget, Iya, kaget. kaget. Karena kayak aku benar-benar teriak kenceng banget. Teriak sambil nangis karena kesenangan banget akhirnya bisa lolos UI. Gitu. Masya Allah. Shock ya Mas ya? Shock banget, jujur. Nyangka nggak tapi? Jujur nggak nyangka Oh, sih, nggak nggak nyangka. nyangka. Itu orang tuanya nggak bilang tenangin diri. Tenangin diri lo. Lanjut ke Mbak Vivi. Kalau aku sebenarnya pada saat buka pengumuman di UI itu pastinya satu sama kayak tadi Ega sama Chelsea, nggak percaya karena lagi-lagi tadi karena aku meragukan diri aku sendiri kayak emang iya bakal lolos, terus ternyata pas buka dan itu lolos, pastinya sampai aku refresh berkali-kali tuh kayak bener gak sih ini, kayak scam gak sih ini, kayak bener gak sih, kayak takutnya kan biasanya kan kayak website tuh apalagi kayak pembukaan SMB tuh kan suka loading gitu kan, jadi kayak agak trust issue nih. Terus pas buka ternyata beneran, akhirnya ya nangis bombay lalala gitu kayak mah saya keterima gitu. Terus di situ aku ngerasa kayaknya pada saat buka pengumuman di UI itu turning point aku bahwasanya kayak oh ternyata gini rasanya kalau kita serius akan hal yang kita beneran hopeless, kayak udah memasrahkan diri. Terus akhirnya kalau kata orang-orang sih sitting on the best prayer ya, jadi kayak oh kayak gitu, jadi ya Belajar dan berdoa. betul agak tempat tapi emang itu ya gimana dong ya. Gimana lagi? Langsung dari Mbak. Kakak. Iya. Kalau aku sendiri, jujur waktu itu aku nggak mau buka pengumumannya karena nih pertama nih udah hopeless banget ya, jadi kayak aku udah nyiapin ruang ikhlas seluas mungkin, Nyiapin ruang udah ikhlas. nyiapin ruang ikhlas seluas mungkin. Kalau misalkan nggak keterima juga aku masih ada tahun depan gitu loh. Terus habis Bagus, itu growth mindset. ternyata aku dibukain nih sama temanku. Oke. Aku waktu itu aku nggak mau buka HP, terus aku tinggal main ke rumah teman, dan ternyata temanku juga ngebukain, jadi ya percuma aku menghindar ya. Terus habis itu kayak baby kamu lolos pilihan 1 gitu, aku sampai lupa pilihan 1ku apa ya. Ternyata Ya pilihan Allah. 1ku tuh sistem informasi, jadi aku kayak oh iya itu tuh, aku sampai nge-freeze dulu kayak aku refresh juga, takutnya kan ngeprank ya webnya, jadinya ternyata lolos. Aku ngabarin teman-temanku yang udah bantuin aku buat belajar yang sampai malam tadi yang di tempat bimbel. Terus habis itu ya itu udah ngomong ke orang tua, dan akhirnya karena udah diterima ya Iya. ya udah mau gimana lagi, jadi Iya, akhirnya iya, mereka iya, ngizinin gitu. Tapi juga aku nyakinin mereka kalau misalkan enggak kok, yang kalian takutin tuh enggak akan kejadian, aku bisa buat ngehandle diri aku sendiri. Wes, alim-alim Rangkul, aja media kok. mature. Oke, dewasa momen. Oke. Bisa Oke. bisa sendiri pokoknya. Nah, sebagai alumni SMA Negeri 1 Genteng nih, apa pesan untuk kakak-kakak kelas 12 khususnya yang sedang mempersiapkan untuk SNBP, SNBT, yang lagi berjuang buat tembus ke univ impiannya nih? Mungkin dari kakak-kakak pesannya apa buat kakak-kakak? Dari yang SNBP dulu kali ya, karena kan habis ini SNBP nih ya. Betul. Yeah. Or Prince Charming banget nih ya. Idola. Kalau dari aku, yang pertama kalian harus yakin pada diri kalian masing-masing guys. Kalau kalian tuh pasti bisa. Jangan kayak ngecilin diri kalian, kayak itu pasti susah banget, nggak bakal bisa tembus. Itu jangan. Kalian harus percaya pada diri kalian. Terus kayak selain itu ya kayak yang tadi bilang, kalian jangan terpaku sama satu hal aja. Kalau kalian udah daftar SNBP, udah menurut aku lupain aja. Kalian belajar aja SNBT karena kan 50-50 kan, bisa aja lolos, bisa aja enggak. Jadi kalian setelah daftar tuh lupain aja, kalian belajar UTBK begitu. Dan jangan lupa berdoa juga, jangan tinggalin urusan kepada Tuhan juga, karena Tuhan juga membantu banget kan ke kita, benar-benar Iya. kayak paling membantu. Terima kasih ya Mas, motivasi SNBP-nya. Mendekati SNBP nih. Deg-degan. Deg-degan merinding. Dari Kak Eci? Kalau aku lagi-lagi belajar. Oke Chelsea. Oke Chelsea duta semansa. Sampai sekarang pun kayak aku sama teman-teman aku yang di kampus tuh ayo belajar tiap hari, setidaknya baca 1 halaman gitu. Baca 1 halaman buku apapun gitu. Untungnya aku dapat teman-teman di sana tuh yang suka belajar gitu loh, nggak yang kayak habis kelas main gitu, enggak. Jadi pesan untuk teman-teman apalagi ini mau SNBT,
dan juga kalian jangan terpaku sama SNBP lagi-lagi ya, jangan inilah. Pokoknya tebar jala seluas mungkin kayak kata Kak Febri tadi. Terus siapin juga SNBT-nya tiap hari, jangan lupa belajar sama berdoa. Terus minta restu sama mama papa, jurusannya yang mana dipastiin lagi ya. Kadang ada yang kayak Mbak Febri tadi sama orang tua nggak direstuin tapi tetap maksa. Ya itu sebenarnya pilihan kalian masing-masing. Pokoknya jangan berhenti belajar tiap hari karena sesedikit apapun kalian belajar tuh pasti kalian akan dapet ilmunya gitu. Benar sekali, Mbak. Bener nggak? Setuju kalau itu. Pokoknya minimal iya. 1 lembar. Minimal 1 lembar. buku Sepakat apapun. Pol ya, sepakat Pol. Oke. Tiada hari tanpa belajar memang. Iya Mbak, harus dipasangkan dalam hati itu. Satu ika saktama. Oh iya, jangan lupa cari circle pertemanan yang suka belajar. Itu Nah, poin. itu juga Karena itu penting Poin. banget. Iya, karena itu mempengaruhi semangat belajar kita banget. Kayak untungnya aku punya teman-teman yang waktu kelas 12 itu suportif banget. Kayak ayo Ci kerjakan tryout, Ci udah ngerjain tryout belum gitu. Kayak malah aku diingetin gitu loh tiap hari. Jadi gimana aku nggak mau belajar gitu loh. Kalau teman-temanku Ya, temen-temennya dukung banget Temen ini buat kayak belajar. aku main HP bentar nih, temennya di sini lagi ngerjain tryout, temennya di sini lagi ngerjain apa kayak di buku gitu. Iya. Ya kan Sungkan. gimana? Iya. Kalau Sungkan kalau kalau kita nggak nyobain belajar. sendiri kan kayak gimana gitu kan. Jadi harus ikut-ikut belajar juga. Dan itu ke bawah sampai aku ke SIMAK UI tadi. Masya Allah. Luar biasa Ngeri, sekali. ngeri semua ya belajarnya. Lanjut Mbak. Oh, dari saya dulu nih. Iya. Sebenarnya kalau dari saya ini nggak terbatas ke teman-teman yang mau lanjut ke univ ya, karena mungkin kita tahu tidak semua orang punya start yang sama dan nggak semua orang punya kondisi yang sama yang mereka bisa achieve sesuatu yang sama kayak teman-teman mereka. Jadi buat teman-teman kelas 12, saya tahu mungkin kadang kita ngerasa belum bisa figure out ya, kayak kita nge-breakdown kita mau kemana sebenarnya, mau dibawa kemana hidup ini, kayak harus ambil apa. It's okay to take time dan mikirin semuanya dari awal, karena kelas 12 itu menurut saya adalah pintu pertama kalian menuju pintu dewasa. Anjay, gue ngomong gini kayak serius banget nih. Tapi that's true karena itu momen dimana kalian mulai mikir untuk pertama kalinya kalian bikin keputusan besar in your life. Karena memutuskan untuk mau kuliah jurusan apa dan di kampus mana itu kan nanti akan mempengaruhi kalian ke depannya. Entah itu dari opportunity, kemudian pertemanan dan sebagainya, itu ngebentuk kalian ke depannya itu kan dari pendidikan, karena kita tahu ya kunci untuk merubah kehidupan adalah pendidikan salah satunya. Jadi buat teman-teman jangan pernah berhenti untuk berjuang ke diri kalian sendiri, fight for yourself dan menangkan hidup kalian sendiri, karena kalian yang menakodai gimana kalian ke depannya, dan hanya kalian yang bisa mutusin mau jadi apa kalian, terus mau gimana nantinya itu ada di tangan kalian sendiri. Dan it's okay, nggak harus sama kayak teman-teman yang lain, kalian punya jalur kalian masing-masing. It's on your Setuju, way. setuju. Jalannya berbeda-beda ya teman-teman. Iya, nggak harus sama. Because success is not general, bukan general hal yang sama semua orang tuh suksesnya harus A, harus B, harus C. Iya. Setiap orang punya goalsnya masing-masing Startnya dan aja beda ya. betul banget. Itu sih dari aku. Lanjut Mbak, silakan. Kalau aku sendiri mungkin kelas 12 nih bakal ngadepin dimana kalian akan menghadapi harus mengambil very very big decision ya, keputusan yang sangat besar yang akan menentukan kalian ke depannya mungkin sampai 5 tahun ke depan. Jadinya menurutku pikirin matang-matang. Yang pertama, cari jurusan yang benar-benar kalian suka. Terus kalian kalau misalkan pengen suatu hal yang orang lain bilang kayaknya nggak mungkin deh kamu masuk situ, ya udah biarin aja, karena nantinya yang akan ngejalanin kehidupan kalian sendiri tuh ya kalian sendiri. Mereka nggak akan ikut campur dalam menghadapi apa yang kalian ambil nantinya. Jadi misalkan kalian nih nggak mau ngambil sesuatu hanya karena omongan orang lain, itu kalian bakal nyesel sendiri, karena take a chance guys. Semua tuh bisa kalian ambil, semua punya kesempatan yang sama. Jadinya ya itu sih, ambil kesempatan selagi masih bisa. Terus habis itu biasain juga buat belajar, untuk gak tidur buat belajar ya maksudnya. Karena jujur aja Agak ambigu ya, Febri. Karena jujur aja kita pas UAS UTS itu ada kafe yang namanya Kilau. Itu langganan Itu No banget sih. endorse, no endorse. langganan kita No itu endorse. beneran kita
bisa menginap di situ tanpa tidur, jadi semalaman di situ buat belajar karena emang pressure-nya gede banget. Cuma kita sebenarnya fun aja sih ngelakuinnya karena juga punya teman-teman yang sportif, terus habis itu juga makin lama makin kebiasaan. Cuma menurutku aku bisa lebih oke lagi kalau misalkan dari SMA nih aku udah ngebiasain diri buat belajar sampai selama itu gitu loh. Jadi biasain diri buat selalu belajar tanpa jeda gitu loh, maksudnya kayak tiap hari belajar meskipun kayak 1 jam itu oke banget, itu bakal ngebantu kalian ke depannya. Bener banget. Masya Allah. Pokoknya belajar ya Mbak ya, ini Bener-bener belajar doa kelas 12 gitu. ya. Karena emang cuma itu kayaknya urutannya, emang kesannya kayak monoton ya, tapi as long as kalian ngerjainnya itu kalau ngomong happy kayak klise banget ya, kayak capek masa belajar disuruh happy ya. Tapi ya emang kuncinya kalau kita ngerjain sesuatu yang kita mau, tapi kan kita mau ke kampus atau mau ke tujuan yang kita pengen mau banget nih ya, kita berarti harus effort dong untuk ke situ. Jadi ya kerjainnya dengan santai aja tapi konsisten. Santai tapi serius. Konsisten. Konsisten itu sih Template tapi emang iya gitu. That's true. Aku tahu hal kamu nih menyimpan banyak banget arti, jujur. Emang agak ada ya selain belajar, emang kuncinya belajar guys. Emang Tapi belajar. kalau dari aku sendiri ya, kalau tadi Chelsea bilang kayak belajar. Sebenarnya kalau belajar diseling sama main juga gak apa-apa sih. Kan kita manusia juga, Kita jadi harus kayak main juga sih. kayak misalkan seminggu terus kayak dalam 1 hari tuh kayak udah throughout segini ya pasti harus ada bukan kayak rewardnya, betul, kayak buat ya biar nggak stres. biar nggak stres. Tapi tetap nggak boleh terlena sama main ya. Yes. Tetap Nggak harus boleh konsisten belajar, dan konsisten itu aku pernah denger quotes ini dari Cinta Laura kalau nggak salah. Oke Chelsea moment. Kunci kita konsisten itu sebenarnya bukan dari motivasi, karena motivasi itu kayak suhu bisa naik turun. Kunci kita bisa konsisten tuh karena tanggung jawab pada diri sendiri. Gitu. Kalau kalian udah nggak ada rasa tanggung jawab sama diri sendiri, kalian pasti akan terlena sama yang namanya main-main itu. Gitu sih. Tapi kalau di hati kalian tuh kayak udah kelas 12 nih, udah harus masuk ke PTN. Kalau misalkan mau ke PTN ya, itu pasti bakal buat kalian konsisten belajar gitu loh. Itu sih. Masya Allah, terima kasih ya kakak-kakak semuanya atas ceritanya, motivasinya buat seluruh penonton yang ada di luaran sana, terutama untuk Dan juga penonton di dalam ruangan ini ya. Terima kasih banget ya. semoga kisah kakak-kakak hari ini bisa jadi semangat buat kita ngejar sesuatu hal itu, harus diimbangi antara usaha, doa, dan percaya diri dari diri kita. Benar banget, setuju. Nah, kami pamit undur diri semuanya. Sampai jumpa di episode 1IKA Podcast selanjutnya. Dan seperti biasa, satu suara, satu semangat, satu 1IKA. Dadah! Yeay!